Assalamualaikum sedulur, ketemu lagi di channelnya Sanasi 99. Kali ini saya akan mereview sebuah alat kecil ya, dimmer digital 220 volt. Nah, seperti apa dan untuk apa gitu ya. Sedikit cerita ini ya di awal ya, penggunaannya. Untuk dimmer ini dia seperti saklar tapi dikontrol oleh sebuah controller yang waktunya itu bisa disesuaikan sesuai kemauan kita, atau istilah dimmer itu pewaktu lah ya. Jadi misalkan on-nya berapa menit, off-nya berapa menit, nah itu kita bisa disetting. Nah, ada juga dimmer yang sistemnya on off doang, ada juga yang sistemnya yang bisa diatur on-nya doang, off-nya nggak bisa, ataupun sebaliknya. Dan ada pula yang udah komplek. Nah, itu lebih ini lagi ya. Kalau yang akan kita review di sini, ini dimmer digital Cina ya. Dia ya maklum lah, sekarang barang-barang Cina kan banyak banget macamnya. Dan ini produk dari Tafware ya. Tafware Digital Team Suite THC 15A. Kita buka aja ya. Nah, isinya seperti ini sedulur. Nah, dia seperti MCB ya untuk bodinya, jadi kita pemasangan bisa lebih gampang ya. Tinggal ditaruh, kasih rel MCB pendek, mau ditaruh di mana atau di dalam panel juga bisa ya. Nah, seperti misalkan yang udah saya buat, dia dibuat panel lampu jalan ya, dia ada di pos ronda. Nah, nanti kita bisa lihat detailnya seperti apa. Oke, kita lihat spesifikasinya dulu ya. Di sini tertulis weekly programmable extremer. Nah, di situ pin-pinnya ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada diagramnya ya. Jadi kalau yang nggak bingung, di sini ada diagramnya. Jadi ini kemananya, pin 1, 2, 3, 4-nya kemananya, atau fungsinya buat apa, di sini ada ya. Jadi sedikit saya jelaskan semampunya ya. Ini pin 1 ya, keterangan pin 1, 2. Ada simbolnya S, berarti dia untuk sumber arus ya, AC 220-nya di sini. Nah, ada gambar sinus ya, sinyal AC ya. Dan di sini ada saklarnya ya, 3, mana kelihatan angkanya? Nah, 3, 4, 5. Nah, di sini normal close ya, nomor normal tertutup. Jadi misalkan rangkaian ini nggak bekerja, ini pin 3 sama 4 itu hubungan ya, terhubung ya. Nah, 4 dan 5 terputus. Komonya berarti di titik nomor 4 ya, untuk inputnya atau sumbernya di 4. Nah, 3 dan 5 itu untuk outputnya atau keluarnya. Misalkan ini rangkaian dikasih arus, dia bisa bekerja ketika ada arus, berarti yang hubungan 4 dan 5. Tapi ketika nggak ada arus, yang nyambung 3 dan 4, seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, ini pemakaiannya bisa buat apa? Nah, pemakaiannya ini variatif ya. Pemakaian tergantung kreativitas yang mau pakai ya. Karena ini sebuah saklar tapi bisa dikontrol digital ya, dikontrol ibaratnya lewat controller ya. Nah, kontrolnya itu settingannya itu sesuai dengan yang mau pakai. Misalkan aku mau nyalain lampu cuma jam 6 pagi nih nyampe jam 7 pagi, berarti jam 6 nyampe jam 7 itu nyala. Nah, ntar jam 7 off nyampe jam 6 pagi gitu, seperti itu dan seterusnya. Atau misalkan kayak kita mau bepergian, nah biar rumah kita itu otomatis nyala, kita pulang udah nyala, atau kita pergi nanti nyala sendiri, kita nggak perlu nyalain atau nggak perlu nyuruh orang dan sebagainya, kita juga bisa pakai ini. Nanti kita bisa setting di sini, karena di sini juga ada untuk harinya ya, Senin nyampe Minggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jadi misalkan kita pergi hari apa nih, biasa pergi misalkan Senin sampai Selasa, nah itu bisa juga di dalam rumah, atau bisa juga untuk yang lain. Misalkan kayak kita punya kebun nih, kita malas nyiram nih, nah
kita bisa pakai ini. Nanti settingannya ini lumayan banyak menurut datasheetnya di sini. Nanti kita buka-buka bareng ya untuk data ininya ya, datasheet. Ini menurut informasinya seperti itu. Jadi ini programnya itu ada 1 sampai 17. Ini kita bisa coba praktekin di sini nih. Nah, untuk P itu program ya, jadi program on dan off-nya. Ini coba kita pencet ya. Nah, ini on ya, berarti kita program nyala. Nah, ini nomor 1 nih ya. Nomor 1 berarti dia setelan nomor 1 setelan gitu ya. On off nih pencet lagi. Nah, ini berarti tadi nyalanya jam berapa, nanti off-nya jam berapa. Itu siklus. Nah, ini 2 on, berarti program 2, off 2. Nah, terus 3 off 3 dan seterusnya, pokoknya sampai berapa ini 4, 5, 6, 7, 8, lumayan banyak ya. Berarti ada 16. Ada 16 settingan. Jadi 16 variasi setting jam ya. Misalkan kayak kita mau nyiramin nih taman itu idealnya berapa hari sekali, satu hari itu berapa kali nyiram. Misalkan 2 kali nyiram ya, pagi dan sore. Ya udah kita nyala on pertama, misalkan on 1 ya, itu kita nyalain jam berapa, misalkan jam 6 pagi nyampe jam 10 menit. Nah, habis itu mati. Nah, nyala lagi, berarti bikin program keduanya, misalkan keduanya itu nyala lagi nanti sore jam 17 nyampe 17.10 dan seperti itulah intinya, kita penggunaannya seperti itu. Nanti akan kita coba review, dipraktekin ya biar lebih mudahnya. Itu hanya buat gambaran saja. Jadi tergantung kreativitas, mau buat lampu bisa, buat pompa air atau apapun bisa, buat nyiramin atau buat nyiram yang pakai selenoid juga bisa. Nah, nanti tergantung kreatif atau ide sedulur-sedulur lah mau dipakai buat apa. Intinya ini saklar tapi yang terprogram. Jadi kita bisa setting programnya, nggak harus kita ini. Nah, kok bisa disetting apakah ini memakan arus yang gede? Kondisi standby. Untuk kondisi standby-nya dia internal ya. Jadi untuk programmable-nya dia menggunakan baterai kayak baterai bulat itulah ya, baterai camnya lithium ya. Jadi dia walaupun nggak dikasih arus atau mati lampu, settingannya itu tetap nggak berubah ya. Jadi aman, nggak kalau mau mati lampu mau ini tetap settingannya tetap gitu. Nah, untuk dia pakai arus itu ketika posisi on. Nah, posisi on dia menghidupkan sebuah relay di dalamnya ya, ada kok yang buat saklar ini. Nah, baru dia pakai arusnya. Nah, untuk menghubungkan yang diputus misalkan lampu atau misalkan selenoid ataupun pompa gitu buat ini, oke. Nah, seperti apa? Ayo kita coba rangkai. Nah, ini untuk yang pengen lebih jelasnya bisa dilihat di datasheetnya ya, atau ininya user manualnya ya. Di sini ada spesifikasinya ya. Nah, untuk tegangan kerja, terus ininya dan pokoknya spesifikasinya ya lumayan ya lengkap. Cuma di sini bahasanya pakai bahasa Inggris ya. Ya karena ini produk dari luar ya, jadi ya produksi bahasanya bahasa universal ya, bahasa Inggris. Oke, di sini ada settingannya, tapi kalau kita ngikutin settingan di sini, kalau saya sendiri pusing ya, makanya kita langsung aja dipraktekin, dipencet-pencet. Oke, kita coba pasang untuk nyalain dan settingnya. Oke, kita mulai. Oke, sekarang kita coba install ya sedulur. Kita coba gunain ini buat timer lampu dulu ya. Misalkan kayak kita lampu buat lampu depan. Nah, lampu depan rumah atau dalam rumah yang kita potensinya kita tinggal biar kita nggak repot-repot nyalain atau nyala terus, yang ya kita bisa setting lah, misalkan kayak pagi mati sore nyala gitu ya. Oke, nah bagaimana instalasinya? Cukup simple ya, cukup gampang. Kita cuma nyambungin ke 220 aja, ke AC-nya, ke listriknya, sama ke outputnya. Oke, kita coba mulai satu-satunya. Kita siapin kabel ya sedulur. Nah, ini kabel anggap aja colokan begini ya, ya plus dan minus gitulah ya, ke listrik utama. Nah, kita masukin kemana installnya? Nah, kita coba installnya ke pin 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, 1, 2. Nah, ini untuk 3, 4 nya nanti ke lampu ya. Nah, 1 dan 2. Oke, kita
coba di sini. Ini semua persis kayak MCB ya. Nah, lubangnya ini bautnya. Nah, seperti ini, plus dan minus ya. Oke, nah, plus dan minus. Nah, ini untuk saklarnya. Kita cari kabel buat jumper ya, buat nyambungin apa arusnya buat ke saklarnya. Nah, kita pakai yang di sini nih. Ini common ya, ataupun sumber ya buat saklarnya ya. Ini kan saklar nih. Nah, ini buat dikasih arus biar nanti lampunya bisa nyala. Nah, kita sambungin ke common sini ya, digabung sama AC-nya. Nah, seperti ini sedulur. Ini AC dari listrik ya, 220. Nah, ini positifnya misalkan. Nah, yang mau disaklar kan positifnya. Kalau negatifnya berbahaya, takutnya di fittingannya nanti nyetrum. Nah, maka positifnya ambil jalur positif. Nah, ini masuk ke common ya, pin nomor 4. Nah, 4. Nah, pin nomor 4. Oke. Kita kunci. Yang pinnya kunci dulu biar enggak goyang. Oke. Udah kenceng ya. Oke, nah tinggal yang ini kunci. Oke ya, nah jadi dari listrik utama ya. Nah, ini yang positif yang hitam, yang ini nanti kita pakai buat negatifnya ya. Positifnya ini di jumper ke common ya, yang pin nomor 4. Nah, ini buat lampu, output lampunya nanti. Nah, oke, kita coba. Nah, untuk meyakinkan kalau ini arusnya masuk ya, kita gunakan indikator ya. Nah, di sini kita punya indikator ya, lampu pilot. Nah, kita taruh di sini nih, biar nanti ketahuan kalau misalkan arusnya kita ada colokin, ada arusnya, harusnya dia nyala gitu. Itu alternatif yang nggak ada masalah. Cuma buat praktek mastiin aja kalau arus itu masuk. Nah, seperti ini opsi aja, nggak dipasang, nggak pakai juga nggak ada masalah. Ini cuma buat ngecek aja ya. Nah, ini posisinya seperti ini sedulur. Nah, terpasangnya ya. Nah, ini dari listrik cuma 2 kabel, ini masuk sini, ini jumper. Nah, bagaimana untuk ke lampunya? Nah, lampunya kita coba pakai lampu kayak gini ya, lampu pendek aja, karena kita cuma buat nyoba. Nah, ini kan 2 kabel, ini positif negatif bebas ya, bolak-balik nggak ada masalah. Nah, ini untuk negatifnya kita langsung ke negatif sini ya. Nah, negatif langsung karena posisinya tidak disaklar, dilangsungin aja. Oke, kita pasang di sini. Oke, kita kencengin biar. Oke, nah ini udah. Oke ya, kenceng ya. Oke, nah, seperti ini sedulur. Nah, kabel yang satunya itu ke titik ini. Nah, ini untuk posisi ketika on-nya menggunakan alat ini, dia on. Tapi ketika menggunakan alat ini, pin yang ini sebaliknya. Ketika alat ini on, dia akan off. Makanya kita ke pin yang nomor 5. Kita coba dulu. Nah, kita pasang ya ke pin nomor 5. Nah, ini untuk instalasinya seperti ini sedulur. Nah, jadi
positif lampu ke pin nomor 5, karena ini common nomor 4 commonnya di jumper ke positif 220, dan yang negatifnya langsung ke listrik ya, listrik PLN. Jadi yang lewat alat ini yang depan cuma positifnya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tegangannya 227 volt ya masuk. Setelah proses instalasi selesai, kita tinggal memprogram untuk timernya ya. Nah, setelah untuk memprogramnya kita harus mulai dari mengeset jam. Untuk jamnya kan aktual jam sekarang itu jam 11.48 ya. Nah, untuk ini di sini di layarnya jam 2:02. Untuk itu kita harus reset dulu ya. Nah, ini kita ini ada tombol reset, tombol jam, tombol programnya untuk 1 2 3 4 sampai 16-nya, dan on off-nya juga. Ini untuk day hari, ini untuk hours jam, ini untuk menitnya. Oke, kita coba reset. Pencet sekali aja ini. Nah, dia akan reset ulang ya dari awal. Nah, ini jamnya 00. Nah, kita samain dengan jam sekarang ya. Jam 11.49. Oke, anggap saja jam 11.50 ya. Kita tekan ke simbol jam, tekan tahan ya. Klik and hold. Nah, tekan dan tahan. Tek, begini kita pencet hours. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Menitnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai menit 50. Nah, oke, kita lepas. Nah, cukup simpel ya. Nah, ini otomatis sudah menyimpan untuk jamnya. Nah, untuk programnya, program 1 misalkan nyala jam sekian, 2 jam sekian. Nah, kita akan coba nyalain lampu ini jam 11.53. Untuk nyala ya, kita pencet program. Nah, on dia kosong. Kita pencet day, biarin. Misalkan dia Senin, Monday. Nah, ini untuk pilihan waktunya ya. Nah, untuk misalkan semua hari ya udah kita nggak usah dipencet. Kalau misalkan mau Senin, Selasa, Rabu doang, nah terus, nah ini ada pilihannya nanti, misalkan Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, Tuesday. Nah, ini untuk semua ya, 1 minggu berarti ya. Oke, nah kita menitnya 11.53. Oke, kita on posisi 11. Nah, ini on 1, program 1 ya, berarti 1 kali nyala. Apa ya, dalam sehari itu 1 kali nyala. Ini nyalanya doang jam 11.53. Oke, menitnya kita pindah ke 53. Nah, ini 53 ya. Oke. Nah, kita pencet lagi P lagi programnya untuk mematikan. Kita matinya mau jam berapa? Ya, tak. Nah, kosong lagi kan. Nah, kita mau matinya jam 11.54. Nah, kita buat percobaan aja sih. Nanti untuk masalah aplikasinya kan terserah pemakainya ya. Nah, ini 11.53 nyala. Nah, kita 11.54 off. Itu berarti kita cukup nyeting menitnya. Nah, off ya. Oke. Nah, udah, kita biarkan beberapa detik sampai dia kembali ke settingan jam. Berarti otomatis sudah nyimpan. Dia berlaku Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti 1 minggu full nyalanya jam 11.53, mati jam 11.54. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah 52 ya. Nah, kita colokin listriknya.
ditandai dengan indikator 230 untuk voltase rumah ya. Ini jam 11.52. Oke, apakah 11.53 lampu ini nyala? Nah, 54 nya mati, kita coba tunggu. Nah, ini jam 11.53 ya, lampunya on, ditandai dengan lampu merah yang nyala, berarti aktif. Ini lampu bisa nyala. Oke sedulur, nah nanti matinya lewat 54. Tunggu ya semenit, agak lamaan. Nah, ting. Silau sedulur, lampunya lumayan terang, lampu 50 watt LED buat lembur tuh, dan pas di 54 dia off. Seperti itu sedulur. Untuk settingannya kita di sini ada 16 settingan on off ya. Jadi satu hari itu kita bisa 16 kali on off. Makanya penggunaannya itu tergantung kitanya mau buat apa. Misalkan buat lampu berarti cukup sehari 2 kali. Misalkan pagi nyampe sore, paginya mati, sore nyala. Atau kalau buat nyiramin tanaman misalkan di taman gitu ya, pagi nyala jam 6 berapa, misalkan termati jam berapa program 1, ntar sorenya nyala lagi jam berapa program 2, dan seterusnya. Atau misalkan 3 kali, pagi, siang, sore. Nah seperti itu sedulur. Atau misalkan ada yang lebih kreatif lagi, kita punya hewan peliharaan nih, kita punya burung, atau kita punya ikan, atau kita punya apa kucing yang kita potensinya kita tinggal pulang kampung atau kemana, kita nggak harus nyuruh tetangga suruh ngasih makan atau apa, kita tinggal kasih timer, nah, terus kasih alat yang buat nyediain makannya, misalkan nuang makanannya atau nuang airnya atau apalah, itu kita bisa modifikasi sendiri sesuai dengan daya kreativitas kita. Mungkin buat lampu seperti itu ya. Kalau buat nyiram tanaman kita ada selenoid ya, ini 220 volt, nah 0,8 MPa. Jadi kita tinggal ini kasih ke alat ini buat ganti kayak lampu lah ya. Ini kan ke lampu nih. Nah misalkan kita buat nyiramin, berarti jalur yang lampu ini kita pindah ke sini nih, plus dan minus ya, ke 1 2. Nah ini kita tinggal ke keran, tapi dengan catatan keran ini airnya harus ngalir ya, harus ngalir terus ya, ada tekanannya. Jadi misalkan dia jamnya nyala, nyala, berarti dia airnya lewat sini joros gitu ya. Nanti kalau waktunya mati itu, nah itu nutup sendiri seperti itulah. Ini untuk jam menyiramnya seperti ini ya alatnya ya. Nah atau misalkan kita pakai yang langsung, kita pakai pompa air, silakan, berarti ke pompa airnya. Intinya ini buat output, kita mau pakai lampu, pakai mau selenoid, atau pakai pompa, atau pakai alat apalagi, tinggal ke sini. Oke, mungkin seperti itu sedulur. Nah, jadi timer yang multifungsi lah ibaratnya, tergantung kitanya punya kreasi. Alat ini bisa dipakai untuk macam-macam alat, macam-macam penggunaan ya. Ya intinya seperti itu. Jadi lumayan kecil tapi simple, tapi manfaatnya lumayan banyak. Oke sedulur, mungkin kali ini seperti itu dulu untuk review timernya. Bila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau sekiranya bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.